kita akan memulai pertandingan pertama melawan Korea pada tanggal 4 di Stadion Prince Abdullah di Jeddah. Itu semoga kita bisa mendapatkan hasil yang bagus. Tapi ada kabar terakhir bahwa Tristan Ibrahim, salah satu pemain di timnas U17 kita, dicoret oleh pelatih kepala Nova Arianto. Kenapa dia dicoret? Karena dia mengalami cedera, sehingga dia tidak bisa tampil memperkuat timnas U17 ya di pagelaran Piala Asia ini. Tapi tidak mengapa, tanpa Tristan semua pemain sudah menyatakan siap tempur untuk berlaga di Piala Asia tahun 2025 ini. Tristan itu mengalami cedera saat menghadapi pertandingan uji coba itu di Uni Emirat Arab di Dubai menghadapi Cina. Ya, ketika kita menang dengan 1-0 dan dari sanalah ketika ada di Arab Saudi saat ini diputuskan dia tidak bisa bergabung ya dengan timnas U17. Kita tahu bersama Nova Arianto sebagai pelatih kepala membawa 30 pemain. Ya, sejak kita mengikuti dari tanggal 19 kalau nggak salah sampai tanggal 26 di Dubai untuk TC. Karena kan sebelumnya dimulai di Bandung, kemudian ada di Bogor juga. Sebelum anak-anak ini berangkat dilepas secara resmi oleh Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir. Dan sekarang mereka sudah bersiap. Jadi Iputu Panji dan kawan-kawan fokus untuk bisa membawa timnas U17 ini lolos dari fase grup dan kita bisa berlaga di Piala Dunia. Itu menjadi target dari PSSI dan Pak Ketua sudah bilang kan, Pak Erick, bahwa harus bisa lolos dari grup dan bisa menapak ke fase berikutnya. Kalau sudah di 8 besar pasti sudah bisa ikut karena jatah Asia itu 8 untuk ikut. Sama dengan jatah CONCACAF ada 8. Jadi sebenarnya teman-teman, ketika Piala Dunia U17 ini itu sudah ditetapkan oleh FIFA yang akan berlangsung pada November yang akan datang antara 3 sampai 27 November, itu akan berlangsung dengan Qatar sebagai tuan rumah. Nah, ada format yang berbeda dari 24 tim ketika Indonesia menjadi tuan rumah pada 2023 yang lalu, itu 24 tim. Ya, di mana Jerman tampil sebagai juara ketika Indonesia sebagai tuan rumah setelah mengalahkan Prancis di final, bermain 2-2 dan akhirnya mereka menang 4-3 dalam adu penalti di Stadion Manahan Solo. Nah, dari 24 tim itu kemudian ditambah oleh FIFA jadi 48 tim. Ya, sama seperti Piala Dunia di ajang senior yang akan berlangsung di Amerika Serikat pada 2026, teman-teman. Itu saat Amerika, Kanada, dan Meksiko sebagai tuan rumah, itu ada 48 tim yang akan berlaga. Nah, di U17 nantinya pada November di Qatar juga hal yang sama terjadi dengan 48 tim. Jadi ada 2 kali lipat penambahan itu. Semoga Indonesia yang dipimpin Nova Arianto ini bisa ada di dalamnya di antara 48 tim tersebut, dan saya rasa kita punya peluang ya. Kalau kita bisa menahan imbang, apalagi kita menang melawan Korsel, peluang itu terbuka karena pertandingan berikut tanggal 7 melawan Yaman dan tanggal 10 melawan Afghanistan. Kita menang mendapat 6 poin di sana, ya udah pasti kita bisa lolos ke putaran selanjutnya. Dan 8 tim memang masing-masing tim kan ada 4 sekarang. Kalau di Piala Asia U17 sekarang 16 tim, ada 4 grup, masing-masing berisi 4 tim. Dan peringkat pertama, peringkat kedua langsung lolos. Jadi ada 8. Nah, kalau Indonesia dan Korsel katakanlah bisa lolos dari grup C, kita pasti ikut Piala Dunia. Saat ini ya sudah ada sekitar 23 kalau nggak salah ya yang sudah bisa ikut Piala Dunia. Nah, itu saya bilang tadi ada 8 dari CONCACAF, 11 dari Eropa, termasuk juara bertahan Jerman. Nah, ada 3 lagi dari Oceania. 3 Oceania dan 1 tuan rumah Qatar. Jadi total ada 23 saat ini. Jadi kalau tambah dengan 8 dari Asia, wah itu sudah top itu. Ada 31. Nah, kita tinggal tunggu dengan Afrika dan juga dengan Amerika Selatan. CONMEBOL di sana dan Afrika. Kalau masing-masing ada 8 sampai 9 jatah lagi, ya 48 yang akan saksikan. Jadi ini kita sedang merajut ya target kita untuk bisa lolos. Tapi sebelum ke sana kita harus fokus konsentrasi dulu di fase grup. Dan Nova sudah menyatakan bahwa anak-anak dalam konsentrasi tinggi saat ini dan akan bermain sebaik mungkin. Sudah siap tempur untuk berlaga di grup C dengan Korsel, Yaman, dan Afghanistan. Dengan saya, Bung Ropan.